Malam itu langit tampak muram, seolah tahu hati Raihan sedang berduka. Di rumah sederhananya di pinggir desa, Raihan duduk termenung sambil memandangi foto gadis yang sangat ia cintai, Naila. Sudah 2 tahun mereka menjalin hubungan, saling menguatkan dalam doa dan rencana masa depan. Namun, hari itu, lamaran yang ia bawa dengan niat tulus justru berakhir dengan penolakan yang memilukan. Maaf, Raihan. Bukan kamu orangnya. Kamu baik, tapi aku ingin hidup yang lebih layak. Lihatlah rumahmu ini, bagaimana bisa aku hidup di sini? Ucapan Naila dan tatapan ibunya yang penuh hinaan masih terngiang jelas di telinga Raihan. Ia mencoba tersenyum kala itu, walau dadanya serasa dirobek. Tak apa, Naila. Kalau ini keputusanmu, aku ikhlas. Tapi saat pintu rumah itu tertutup di hadapannya, air matanya tumpah begitu saja. Ia tidak marah. Ia hanya merasa hancur. Semalam suntuk ia tak bisa tidur. Ia berjalan keluar, menyusuri pematang sawah di belakang rumah. Langit masih gelap. Angin malam menyentuh kulitnya yang dingin. Di bawah pohon beringin tua tempat ia biasa menulis rencana-rencana hidupnya, Raihan duduk bersandar, menatap kosong. Dalam benaknya muncul kenangan masa kecil yang penuh perjuangan. Ia anak petani yang dibesarkan hanya dengan kasih sayang ibu setelah ayahnya meninggal di sawah. Rumah reot itu bukanlah simbol kemalasan, melainkan hasil jerih payah dan cinta dari seorang ibu yang tak kenal lelah. Raihan menarik napas dalam. Ia membuka tas lusuhnya, mengeluarkan sebuah buku catatan penuh sketsa dan rancangan bisnis. Semua usahanya tercatat di situ. Ia memang belum kaya, tapi bukan berarti ia tak punya potensi. Satu persatu usaha kecilnya mulai berkembang. Toko online herbal, warung kopi digital, aplikasi jasa bersih-bersih, hingga peternakan kambing organik yang dikelola bareng sahabatnya di desa seberang. Belum banyak yang tahu, karena Raihan memilih diam dan fokus. Ia ingin melamar Naila saat semuanya sudah siap. Tapi ternyata Naila hanya menilai dari tampilan luar. Dari genteng rumah yang bocor dan cat dinding yang mengelupas. Raihan tersenyum pahit. Mungkin memang aku belum pantas. Tapi nanti, dunia akan tahu siapa aku, gumamnya. Esoknya, Raihan kembali ke rutinitas seperti biasa. Namun dalam diam, ia menyusun strategi baru. Ia menghubungi partner bisnisnya, mengecek progres cabang-cabang barunya, dan menambah tim digital marketing. Ia putuskan untuk menyewa seorang mentor dari Jakarta untuk mengatur ekspansi. Fokusnya tak lagi untuk Naila, tapi untuk masa depan ibunya dan seluruh anak muda desa yang butuh inspirasi. Waktu berlalu cepat. 1 tahun sejak lamaran itu, Raihan kini tak lagi tinggal di rumah reot. Tapi ia tetap tak mau pindah. Ia renovasi rumah itu dari dalam dulu, saluran air bersih, listrik tenaga surya, bahkan wifi gratis untuk anak-anak mengaji. Dari luar, rumah itu tetap tampak sederhana. Tapi di balik dindingnya, semua serba modern. Banyak orang heran, termasuk Naila. Apalagi ketika melihat Raihan kini sering masuk TV lokal, diundang jadi pembicara wirausaha muda, dan memiliki 7 perusahaan rintisan dengan ratusan karyawan. Namun Raihan tetap rendah hati. Ia tak pernah menyindir atau membalas. Bahkan saat Naila mencoba menghubunginya kembali, Raihan hanya menjawab, "Maaf, aku sedang fokus membangun negeri kecilku. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu." Kata-kata itu menampar Naila keras. Ia menangis di kamar, menyesali keputusannya yang menilai Raihan hanya dari rumahnya yang dulu. Sinar matahari pagi menyelinap pelan di sela-sela bilik jendela reot rumah Raihan. Ibu Raihan, Bu Sumarni, seorang wanita tangguh yang usianya hampir 60 tahun, terlihat sedang menyapu halaman sambil sesekali mengusap peluh di dahi. Meski tubuhnya renta dan tulangnya tak lagi sekuat dulu, tangannya tak pernah berhenti bergerak untuk menjaga rumah kecil itu tetap bersih. Matanya tampak sembab pagi ini, menyimpan pilu yang tak sanggup ia ucapkan. Begitu Raihan keluar dari kamar, ibu langsung menunduk. Berpura-pura tak melihat. Tapi Raihan tahu betul, tadi malam ibunya mendengar semua penolakan itu, dari balik dinding kamar tipis yang tak mampu meredam suara, bahkan air mata Raihan pun jatuh di bahu ibunya ketika malam merunduk sunyi tanpa bintang.
Raihan, nak, kalau kamu mau, ibu bisa pinjam ke koperasi dulu buat renovasi rumah ini. Ucap ibunya lirih sambil menatap lantai. Rasanya seperti pisau menusuk hati Raihan. Ia segera menghampiri, berlutut di hadapan ibunya dan menggenggam kedua tangannya, yang mulai keriput. Bu, jangan pernah bilang begitu lagi. Ibu udah cukup berkorban. Ibu sudah beri aku segalanya, kasih sayang yang gak bisa aku bayar dengan uang. Ucap Raihan pelan tapi mantap. Ia lalu berdiri menatap halaman rumah yang sederhana tapi penuh kenangan itu. Aku janji Bu, suatu hari nanti semua ini akan berubah. Tapi bukan demi balas dendam, bukan juga buat pamer. Tapi karena aku ingin buktikan bahwa orang kecil pun bisa besar asal tidak menyerah. Hari-hari berlalu, Raihan mulai bekerja lebih keras dari biasanya. Dari pagi hingga malam, ia keliling desa dan kota mengawasi jalannya usaha-usaha kecil yang ia bangun sejak kuliah dulu. Sedikit demi sedikit ia kumpulkan modal, dia investasikan kembali tanpa menyentuh sepeser pun untuk foya-foya. Seluruh keuntungan ia gunakan untuk membesarkan tim dan meningkatkan kualitas produk. Salah satu startupnya yang bergerak di bidang logistik lokal bahkan mulai dilirik investor dari Singapura, tapi Raihan tetap rendah hati. Ia masih sering makan bersama tukang becak di warung sederhana dan membantu pemuda desa belajar bisnis digital di pos ronda yang ia sulap jadi coworking space gratis. Masyarakat desa awalnya tak mengira bahwa pemuda yang dulu dianggap tak punya masa depan itu kini jadi sumber inspirasi. Ia bahkan diminta kepala desa menjadi ketua forum pemuda desa untuk program ekonomi mandiri. Tapi diam-diam Raihan masih menyimpan luka di hatinya. Setiap malam sebelum tidur, ia membuka catatan lamanya yang berisi rencana masa depan bersama Naila, bukan karena masih berharap, tapi karena dari situlah semangatnya berasal. Terima kasih karena telah menolakku, karena dari sanalah aku tahu siapa diriku sebenarnya. Tulis Raihan dalam catatan pribadinya. Waktu berjalan cepat. 2 tahun berlalu sejak lamaran itu. Desa tempat Raihan tinggal kini berubah total. Jalanan yang dulunya rusak kini mulus dan penuh lampu tenaga surya yang ia sumbangkan dari keuntungan perusahaannya. Anak-anak desa mendapat beasiswa dari yayasan yang ia dirikan. Pasar desa yang dulu sepi kini menjadi pusat UMKM modern yang ditata ulang oleh tim desain Raihan dari Jakarta. Tapi ada satu hal yang tidak berubah. Rumah Raihan, meski kini ia mampu membeli rumah mewah di kota atau villa di pegunungan, ia tetap tinggal di rumah itu. Hanya saja, dalamnya telah direnovasi sepenuhnya. Dapur kini bersih dan modern, kamar ibunya dibuat nyaman dan hangat, dengan perawatan medis rutin yang ia sediakan melalui layanan homecare pribadi. Kenapa kamu nggak pindah ke kota aja, nak? Tanya ibunya suatu sore ketika melihat Raihan baru pulang dari wawancara di televisi nasional. Raihan tersenyum dan memandangi sawah di kejauhan yang mulai menguning. Karena rumah ini adalah saksi bahwa dari kehinaan dan kesederhanaan, aku bisa berdiri setinggi langit. Biarlah orang tetap memandang rendah dari luar, tapi Tuhan tahu isi hati dan perjuangan kita, kan Bu? Hari itu, Raihan menerima undangan dari pemerintah daerah untuk menerima penghargaan sebagai tokoh muda inspiratif. Ia datang mengenakan batik sederhana, diantar motor listrik yang dikembangkan dari salah satu startupnya sendiri. Orang-orang kagum, tapi Raihan tetap membumi. Di sisi lain, Naila kini tinggal di rumah megah di pinggiran kota bersama suaminya yang kaya raya. Tapi hidupnya jauh dari bahagia. Suaminya ternyata penjudi yang kasar dan sering meninggalkannya demi wanita lain. Setiap malam Naila menangis diam-diam, menatap langit dan menyesali keputusannya dulu. Ketika ia melihat Raihan di TV, dengan senyum lembut dan tutur kata rendah hati, hatinya terasa tertusuk. Ia tak menyangka lelaki yang dulu ia tolak karena rumahnya jelek, kini menjadi figur publik yang dihormati. Bukan hanya karena kekayaannya, tapi karena hatinya yang besar dan pengabdiannya yang tulus. Apa aku masih bisa minta maaf? Gumam Naila sambil menahan tangis, sementara di sudut desa yang dulu ia hina, Raihan sedang duduk bersama ibunya meminum teh hangat dan tertawa ringan. Bagi Raihan, kehidupan bukan tentang siapa yang dulu menolak, tapi tentang siapa yang tetap berdiri ketika dunia meremehkan. Itulah awal dari perjalanan besar Raihan yang akan mengguncang banyak hati dan membuka mata dunia bahwa ketulusan dan perjuangan akan selalu menemukan jalannya. Senja turun pelan di langit Jakarta. Langit kota terlihat berpendar jingga sementara kendaraan lalu lalang tanpa henti bagai aliran waktu yang tak bisa diulang. Di sebuah gedung tinggi berlantai 30 yang menjadi tempat pertemuan para investor muda Asia Tenggara,
Suasana begitu megah dan elegan. Gedung itu adalah tempat berlangsungnya Asia Young Entrepreneur Summit, acara yang hanya dihadiri oleh para pendiri startup terpilih yang berhasil membawa perubahan besar di daerah masing-masing. Di antara banyak nama besar, nama Reyhan termasuk dalam 5 tokoh utama yang akan naik ke podium malam itu. Namun ia tetap datang dengan batik sederhana dan sepatu kulit yang dibelinya 2 tahun lalu, bukan karena tak mampu membeli baru, tapi karena ia ingin tetap menginjak bumi meski langkahnya sudah sampai langit. Sementara itu di ruangan lain gedung yang sama, Naila datang bersama bosnya, seorang pengusaha properti ternama. Naila kini bekerja sebagai asisten pribadi sekaligus humas untuk proyek-proyek gedung perkantoran mewah. Hidupnya tak semewah yang terlihat di media sosial. Rumah tangganya yang dingin dan penuh tekanan membuatnya memilih larut dalam pekerjaan, berharap bisa menenggelamkan luka yang terus menganga sejak malam penolakan itu. Kita harus bersikap sopan dan ramah malam ini. Ada investor besar dari Eropa yang hadir. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan, ucap bos Naila sambil merapikan jasnya. Naila mengangguk lelah. Dalam hatinya, ia hanya ingin malam cepat selesai. Namun takdir berkata lain. Saat ia memasuki ballroom megah yang dipenuhi kilau lampu gantung kristal dan suara obrolan para pebisnis, matanya terpaku pada satu sosok di atas panggung. Pria itu berdiri anggun, tenang, dengan suara yang jernih dan bahasa yang lugas. Ia membicarakan konsep ekonomi desa digital dan bagaimana sebuah rumah reot bisa menjadi pusat perubahan jika dijalankan dengan niat dan ketulusan. Saya Reyhan. Saya bukan siapa-siapa, hanya anak dari seorang ibu petani yang mengajarkan saya arti tanggung jawab. Rumah saya masih rumah tua. Tapi dari rumah tua itulah lahir 7 perusahaan yang kini menghidupi ribuan orang. Ucap Reyhan disambut tepuk tangan meriah. Naila nyaris terjatuh. Dunia seperti berhenti sesaat. Ia bahkan menahan napas. Itu Reyhan. Lelaki yang ia tolak karena rumahnya. Lelaki yang kini berdiri gagah dengan aura wibawa yang luar biasa. Bukan karena jas mahal, bukan karena jam tangan bermerek, tapi karena kepercayaan diri yang lahir dari proses panjang penuh luka dan doa. Seusai acara, Naila diam-diam mengikuti Reyhan yang sedang berbicara dengan wartawan. Tangannya gemetar. Ia ingin menyapanya tapi bibirnya keluh. Reyhan menyadari kehadirannya. Tatapan mereka bertemu. Mata Naila berkaca-kaca. Reyhan hanya tersenyum kecil, sopan dan santun seperti biasa, lalu mengangguk pelan sebelum kembali berbicara dengan seorang investor asal Jepang. Naila merasa dadanya diremuk. Ia ingin lari, tapi kakinya berat. Ia ingin bicara, tapi lidahnya kaku. Di dalam taksi yang membawanya pulang malam itu, Naila menangis sepanjang jalan. Ia teringat betapa dulu ia menghina rumah Reyhan, tanpa pernah mau duduk sejenak dan mengenal lebih dalam isi hati dan perjuangannya. Sementara Reyhan malam itu kembali ke hotel kecil langganannya. Ia tidak menginap di hotel mewah meski semua akomodasi disediakan. Ia tetap memilih yang biasa, karena menurutnya tempat tidur empuk tidak menjamin mimpi yang lebih tenang. Di kamar itu ia membuka pesan dari ibunya. "Nak, ibu nonton kamu di TV tadi. Kamu keren sekali. Ibu bangga. Tapi jangan lupa makannya. Jangan terlalu capek." Reyhan tersenyum haru. Ia membalas singkat. "Terima kasih, Bu. Semua ini karena doa ibu." Di sisi lain Naila membuka laptopnya dan mencari berita tentang Reyhan. Semuanya membahas kesuksesannya. Tapi bukan kekayaannya yang membuat Naila terpaku, melainkan cerita tentang dedikasi Reyhan pada desanya, pada ibunya, pada anak-anak muda yang ingin maju. "Aku sudah salah besar," ucap Naila sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Esok harinya, Naila memberanikan diri mengirim pesan. Ia tak tahu apakah Reyhan masih menyimpan nomornya atau tidak. Tapi ia mencoba. "Hai Reyhan. Ini Naila. Boleh aku bicara sebentar? Ada banyak hal yang ingin aku sampaikan. Maaf kalau aku ganggu." Pesan itu terkirim, dan Naila hanya bisa menunggu. Jam demi jam berlalu. Reyhan membaca pesan itu, lalu meletakkan ponselnya dan menatap keluar jendela. Hatinya tak lagi dipenuhi luka. Ia hanya merasa hampa. Ia telah terlalu jauh melangkah,
Dan kini ia tidak tahu apakah masih ada tempat bagi masa lalu di hatinya yang baru. Malam itu hujan turun deras di Jakarta, seperti mengerti bahwa ada hati yang sedang bingung dan luka yang belum mengering. Raihan duduk sendiri di lobi hotel kecilnya yang menghadap jalanan basah berkilau. Tangan kirinya menggenggam cangkir kopi yang mulai dingin, sementara tangan kanannya memegang ponsel yang masih menampilkan pesan dari Naila. Sudah lewat 4 jam sejak pesan itu masuk. Dan Raihan masih belum membalas. Bukan karena dia marah. Bukan karena dia benci. Tapi karena dia takut. Takut membuka kembali luka lama yang sudah susah payah ia kubur dalam-dalam. Pikirannya berkecamuk. Di satu sisi, kenangan akan Naila masih kuat dalam benaknya. Gadis itu adalah bagian dari perjuangannya dulu, orang yang pernah ia doakan di setiap sujud, orang yang ia jaga hatinya dengan sepenuh jiwa. Tapi di sisi lain, Raihan tahu bahwa hatinya saat ini tak boleh diseret kembali ke masa lalu hanya karena seseorang datang membawa penyesalan. Ia tidak ingin semua luka yang telah ia sembuhkan berdarah lagi hanya karena kelembutan suara yang pernah ia cintai. Di lantai lain gedung yang sama, Naila duduk menunggu balasan yang tak kunjung datang. Ia menyendiri di balkon apartemennya, memandangi kota yang kini tampak asing meski ia lahir dan besar di dalamnya. Hatinya penuh sesal, bukan hanya karena kehilangan Raihan, tapi karena sadar betapa buta matanya dulu menilai cinta. Ia menangis, bukan karena Raihan sudah sukses, tapi karena Raihan telah membuktikan dirinya bahkan tanpa dendam, tanpa perlu menghina balik, tanpa menunjukkan kekuasaan. Aku yang hina dia, tapi dia tetap berdiri dengan kepala tegak. Sementara aku, terkurung di rumah tangga yang penuh air mata dan teriakan, gumam Naila lirih. Keesokan paginya, Raihan akhirnya membalas pesan itu. Singkat, tegas, tapi tidak menyakitkan. Hai, Naila. Terima kasih sudah menghubungi. Semoga kamu selalu sehat dan diberkahi. Kalau ada yang perlu kamu sampaikan, aku siap mendengarkan. Tapi maaf, aku hanya bisa hadir sebagai teman. Aku tidak ingin mengulang luka yang dulu. Hati Naila seketika runtuh. Mata yang sudah sembab kini semakin basah. Kata-kata Raihan seperti pelukan sekaligus pagar. Ia sadar, Raihan sudah berubah. Lelaki itu bukan lagi anak muda yang menanti cinta. Ia telah menjadi laki-laki dengan hati yang terlindungi pengalaman dan kebijaksanaan. Tapi Naila belum menyerah. Ia tahu ia tak bisa kembali pada masa lalu, tapi setidaknya ia ingin menebus kesalahan. Meski hanya dengan kejujuran. Maka hari itu juga, Naila memutuskan untuk mengambil cuti. Ia pulang ke desanya, tempat semua kisah ini bermula. Ia berdiri di depan rumah Raihan yang dulu ia remehkan. Kini rumah itu tampak masih sama dari luar, tapi suasananya jauh lebih hangat dan bersih. Beberapa anak kecil tampak bermain di halaman, dan seorang ibu tua duduk di kursi rotan sambil menganyam. Itu Bu Sumarni. Permisi, Bu. Saya Naila, ucap Naila dengan suara gemetar. Bu Sumarni menoleh, matanya sempat melebar, tapi ia segera tersenyum. Senyum yang tidak menyimpan dendam. Naila, lama tak jumpa. Nak, masuklah. Raihan sedang ke kebun, nanti juga pulang, ucapnya ramah. Naila meneteskan air mata. Ia tidak menyangka masih disambut seperti ini. Di dalam rumah itu, ia melihat semua sudut yang dulu ia hina kini tampak sederhana tapi elegan. Rak buku di ruang tamu penuh dengan penghargaan, jurnal bisnis, dan buku agama. Di meja makan ada foto Raihan bersama anak-anak desa, senyum mereka tulus tanpa dibuat-buat. Hatinya seperti disayat. 1 jam kemudian, Raihan pulang. Ia tertegun melihat Naila di ruang tamu. Tapi ia tetap sopan, mencium tangan ibunya, lalu menyapa dengan tenang. Apa kabar, Naila? Naila berdiri. Baik, maaf aku datang tiba-tiba. Aku cuma ingin minta maaf. Aku tidak datang untuk mengganggu atau berharap apa-apa. Aku cuma ingin bilang, aku menyesal. Dan kamu pantas dapat yang jauh lebih baik dari aku. Raihan menatapnya lama, lalu mengangguk. Aku memaafkanmu, Naila. Dari dulu juga aku nggak pernah menyimpan dendam. Aku tahu kamu memilih dengan pertimbanganmu.
Waktu itu memang aku nggak punya apa-apa selain niat dan doa. Dan kamu berhak menentukan hidupmu. Naila terisak. Kamu terlalu baik, Raihan. Jauh lebih baik dari semua orang yang pernah aku temui. Bahkan lebih baik dari suamiku. Raihan menunduk, tak ingin mendengar lebih jauh. Ia tahu, ada hal-hal yang tak perlu dibahas. Aku doakan kamu bisa kuat. Jangan biarkan masa lalu membunuh harapanmu. Dan kalau kamu lelah, kembalilah ke ibumu, ke keluargamu. Rumah bukan tempat mewah, tapi tempat hati pulang dan merasa tenang. Hari itu, Naila pulang dengan hati yang berantakan tapi lebih ringan. Ia tahu Raihan tak akan kembali padanya. Tapi setidaknya, ia telah menemukan kedamaian lewat pintu maaf Raihan yang tulus. Dan Raihan? Ia kembali duduk di bawah pohon beringin di belakang rumah. Memandangi langit, mengucap syukur dalam hati. Cinta yang sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang menguatkan dan memaafkan, bahkan ketika luka itu begitu dalam. Raihan tahu, kini waktunya berjalan lebih jauh. Karena hidup tidak sedang menunggu masa lalu meminta maaf, tapi menjemput masa depan dengan hati yang lebih bersih dan dada yang lebih lapang. Tak hanya di media lokal, tapi juga masuk ke kanal berita nasional dan internasional. Nama Raihan semakin menggaung, bukan sekadar sebagai pengusaha muda sukses, tetapi sebagai ikon transformasi pedesaan dan wirausaha berbasis nilai-nilai luhur. Beberapa hari setelah kepulangan Naila dari desa, sebuah video wawancara Raihan dengan wartawan Jepang viral di media sosial. Dalam wawancara itu, Raihan menceritakan latar belakangnya dengan penuh ketulusan, tanpa menyembunyikan apapun. Ia menyebut rumah reotnya, perjuangan ibunya, hingga lamaran yang ditolak hanya karena kondisi rumahnya. Saya pernah ditolak karena rumah saya dianggap terlalu jelek. Tapi penolakan itu tak membuat saya berhenti. Justru dari sana saya belajar, bahwa yang harus diperbaiki bukan genteng bocor, tapi cara kita memandang hidup. Kini saya punya 7 perusahaan. Tapi rumah saya masih sama, karena yang berubah bukan rumahnya, tapi hati dan cara berpikir saya. Video itu ditonton jutaan kali. Komentar-komentar netizen membanjiri kolom dengan pujian, dukungan, dan banyak juga yang mengaku terinspirasi. Tapi satu komentar diam-diam membuat Raihan termenung. Komentar dari akun yang tidak asing. Aku salah telah melihatmu dari jendela rumahmu, bukan dari jendela hatimu. Maafkan aku, Raihan. Ia tak perlu menebak siapa penulisnya. Raihan hanya tersenyum kecil, lalu menutup layar ponselnya dan bersiap untuk agenda besar hari itu. Peluncuran pusat UMKM digital terbesar di provinsi yang dibangun dari dana CSR gabungan 7 perusahaan miliknya. Acara peluncuran itu diadakan di sebuah ballroom hotel bintang 5 di kota. Undangan disebar ke seluruh mitra usaha, pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan para pengusaha muda. Di antara undangan itu, diam-diam beredar kabar bahwa Raihan juga mengundang guru-gurunya di SD dan SMA, para pedagang kecil, bahkan tukang ojek dan ibu warung langganannya dulu. Mereka datang dengan mata berbinar, penuh rasa haru karena salah satu anak desa kini menjadi pembawa perubahan. Sementara itu di tempat lain, keluarga besar Naila tengah menonton siaran langsung peluncuran UMKM digital tersebut. Mereka yang dulu ikut mencibir Raihan karena datang melamar hanya dengan baju putih dan sepatu sobek, kini tak bisa berkata-kata. Itu Raihan? Yang dulu Naila tolak? Tanya sepupu Naila sambil terpaku. Astagfirullah, dia udah sehebat ini sekarang? Ucap ibunya Naila pelan, wajahnya memucat. Ayah Naila, yang dulu paling keras menolak karena rumah Raihan yang dianggap tidak pantas, kini hanya bisa mengangguk pelan sambil menatap layar. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tapi malu. Naila tak ikut menonton bersama mereka. Ia menutup diri di kamarnya. Tak sanggup melihat kenyataan yang begitu menampar. Ia hanya mendengar suara Raihan dari layar TV, lembut, jelas, dan penuh semangat. Kami tidak hanya membangun usaha, tapi kami membangun harapan. Desa kami mungkin kecil, tapi impian kami besar. Saya ingin anak-anak muda tahu bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh tembok rumahnya, tapi oleh kekuatan jiwanya. Di panggung acara, Raihan tampak gagah. Ia tidak menggunakan jas mewah,
Hanya kemeja putih polos dan celana bahan warna hitam. Tapi wibawanya melebihi para CEO besar yang duduk di barisan depan. Tepuk tangan membahana setelah ia selesai berbicara. Seseorang dari pihak sponsor besar, perusahaan teknologi asal Eropa, bahkan berdiri dan langsung menyatakan kesediaan menanam investasi 50 miliar rupiah untuk memperluas jaringan Rayhan di luar negeri. Rayhan menunduk rendah, tanda hormat. Ia tidak menepuk dada, tidak membusungkan diri. Ia hanya mengucap, "Alhamdulillah." Di belakang panggung, wartawan dan tokoh-tokoh penting antre untuk bersalaman. Namun Rayhan memilih keluar melalui pintu samping setelah acara usai. Ia tidak nyaman menjadi pusat perhatian terlalu lama. Ia ingin cepat pulang ke rumah, ke tempat yang membuatnya tetap membumi. Sesampainya di rumah, Bu Sumarni menyambut dengan mata basah. "Nak, Ibu bangga banget. Tapi kamu tetap Rayhan Ibu, ya? Yang dulu suka bantu angkat air dari sumur, yang suka nyuri waktu buat ngajarin anak tetangga baca Quran?" Rayhan tersenyum, memeluk ibunya erat. "Aku akan selalu jadi Rayhan Ibu. Dunia boleh mengenal aku sebagai CEO, tapi hatiku tetap anak petani yang ingin lihat ibunya bahagia." Tak lama kemudian, datanglah serombongan tamu dari kota. Ternyata keluarga Naila. Mereka datang membawa wajah malu dan hati tertunduk. Ayah Naila memulai dengan ucapan pelan, "Maafkan kami, Rayhan. Dulu kami salah menilai kamu. Kami menilai rumahmu, bukan hatimu." Rayhan menatap mereka, lalu mengangguk perlahan. "Tidak apa-apa, Pak. Hidup memang mengajarkan kita banyak hal, kadang lewat luka. Tapi luka bisa sembuh, asal kita mau belajar dan memaafkan." Ibu Naila tak sanggup menahan tangis. Ia memegang tangan Rayhan, sambil berucap, "Kamu memang bukan siapa-siapa dulu, tapi sekarang kami tahu, kamu jauh lebih dari siapapun yang pernah kami kenal." Namun yang membuat suasana hening adalah Naila yang berdiri di belakang, menatap Rayhan penuh penyesalan, dan berucap lirih, "Kamu terlalu baik untuk kami, Rayhan." Rayhan menatap Naila dengan senyum hangat. Tapi matanya tidak lagi menyimpan cinta. Hanya ketulusan. "Kamu tidak salah, Naila. Hanya saja kita bertemu di waktu yang salah. Tapi jangan biarkan penyesalan merusak harimu. Bangkitlah, dan buat keputusan yang lebih bijak hari ini. Aku doakan kamu bahagia." Naila menunduk dalam. Ia tahu bahwa tak akan pernah ada kita antara dirinya dan Rayhan lagi. Tapi ia juga tahu bahwa hatinya telah menyaksikan seseorang yang tulus, dan ia tak akan pernah melupakan lelaki berhati besar yang rumahnya dulu ia tolak, tapi jiwanya kini menjulang tinggi. Musim panen kembali tiba di desa tempat Rayhan dibesarkan. Hamparan padi menguning bagai emas menyelimuti tanah, burung-burung beterbangan rendah di atas pematang sawah, dan aroma tanah basah menenangkan jiwa. Desa itu tak lagi sunyi dan tertinggal seperti dulu. Kini jalan utama dipenuhi papan-papan petunjuk ke pusat UMKM digital, coworking space, serta pusat pelatihan bisnis gratis untuk pemuda desa. Semua dibangun dari hati dan kerja keras Rayhan. Hari itu, sebuah tim dokumenter dari Inggris datang ke desa kecil itu. Mereka ingin membuat film dokumenter tentang transformasi desa-desa tertinggal yang berubah menjadi pusat inspirasi. Dan Rayhan adalah tokoh utama mereka. "Kami ingin tahu apa yang membuat seorang pemuda bertahan di desa saat semua orang ingin pergi ke kota," tanya jurnalis wanita dari BBC sambil menyalakan kamera. Rayhan tersenyum, menatap sawah yang menguning. "Karena kota mungkin bisa memberi kemewahan, tapi desa memberi makna. Rumah ini, tempat aku dulu ditolak, sekarang jadi tempat orang-orang belajar tentang harapan." Rumah Rayhan menjadi sorotan dunia. Sederhana dari luar, tapi setiap sudutnya menyimpan cerita perjuangan. Di dalamnya kini ada perpustakaan kecil, ruang podcast, ruang konsultasi bisnis, dan dapur umum tempat ibu-ibu desa memasak untuk anak-anak yatim. "Dulu rumah ini sempat bikin aku malu. Tapi sekarang rumah ini justru membuat orang datang dari seluruh dunia," ujar Rayhan pada dokumenter itu. Bu Sumarni yang mendampingi Rayhan hanya tersenyum haru, sesekali menyeka air mata. Ia tak pernah membayangkan anaknya yang dulu hanya mengenakan sepatu robek saat ke sekolah,
kini mengubah tak hanya nasibnya sendiri, tapi juga masa depan banyak orang. Di akhir kunjungan tim dokumenter, mereka menggelar sesi wawancara terbuka di halaman rumah Raihan. Wartawan dari berbagai negara hadir, termasuk Indonesia. Salah satu pertanyaan dari wartawan dalam negeri membuat Raihan hening sejenak. Apa momen paling menyakitkan yang justru menjadi titik balik hidup Mas Raihan? Raihan tersenyum, menatap jauh ke pohon beringin di belakang rumah. Saat lamaran saya ditolak karena rumah ini. Waktu itu saya merasa hancur. Tapi justru dari situ saya belajar, jangan pernah ukur manusia dari dinding rumahnya. Karena bisa jadi yang kau hina hari ini, akan jadi cahaya untuk orang banyak esok hari. Semua yang hadir terdiam. Tak ada yang bisa menyangkal kebenaran kata-kata itu. Beberapa minggu setelah dokumenter itu tayang, Raihan diundang ke banyak negara. Ia memberikan pidato di PBB, menjadi mentor startup global, dan bahkan diangkat sebagai duta pembangunan pedesaan oleh pemerintah. Namun Raihan tetap tinggal di desanya. Ia menolak pindah. Aku tak akan tinggalkan tempat ini. Karena dari sinilah semua doa dikabulkan, katanya pada ibunya. Naila? Ia kini tinggal sendiri. Setelah perceraian yang menyakitkan dan kehilangan segalanya, ia memilih pindah ke kota kecil, jauh dari gemerlap Jakarta. Tapi di ruang tamunya, tersimpan sebuah bingkai dengan kutipan dari wawancara Raihan yang viral. Jangan nilai manusia dari rumahnya. Karena yang kau remehkan hari ini, bisa jadi orang yang mengangkat 1000 lainnya esok hari. Setiap malam, Naila menatap kutipan itu sambil menyesap air mata. Ia tidak membenci Raihan. Justru sebaliknya, ia mengaguminya. Tapi semua sudah terlambat. Raihan bukan lagi miliknya. Ia hanya kenangan yang tak bisa diulang. Suatu malam, Naila menulis surat panjang untuk Raihan. Bukan untuk mengajaknya kembali, tapi untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah jadi cermin terbesar dalam hidupku. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang memiliki, tapi siapa yang membangun. Aku mungkin bukan bagian dari hidupmu lagi, tapi kamu akan selalu jadi pelajaran terbesar dalam hidupku. Raihan menerima surat itu. Ia membacanya pelan, lalu menatap langit malam dari teras rumahnya. Di sampingnya, Bu Sumarni membawa 2 cangkir teh. Dari Naila? Tanya ibunya lembut. Raihan mengangguk. Dia minta maaf. Dan dia bilang terima kasih. Kamu mau jawab? Raihan menggeleng. Tidak perlu. Kadang cukup tahu bahwa orang yang dulu menolak kita, akhirnya sadar. Itu sudah cukup. Balas dendam terbaik bukan kekayaan, tapi kedamaian. Malam itu, Raihan duduk di bawah langit desa. Rumah itu kini tak lagi dianggap jelek. Rumah itu kini rumah yang didatangi orang dari berbagai penjuru dunia untuk belajar tentang keteguhan, tentang doa, tentang sabar, dan tentang hati yang tak pernah menyerah meski dihina. Raihan tidak pernah menginginkan balasan. Ia hanya ingin menjadi orang yang jika namanya disebut, orang lain tersenyum dan berkata, dia pernah ditolak karena rumahnya. Tapi lihatlah, kini ia membangun rumah untuk ribuan orang. Karena dalam hidup ini, bukan rumah megah yang membuat kita dihargai, tapi hati besar yang membuat kita dikenang.